Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan mulai kita akan mencoba membuat peta sederhana mengenai lokasi pembuatan plot sampling yang telah kita lakukan. Nah, sebelum kita membuat peta, kita sudah memindahkan sebelumnya kita sudah memindahkan terlebih dahulu data-data dari GPS ke laptop dengan menggunakan kabel data. Nah, akan tetapi data-data dari GPS tersebut formatnya itu berbentuk .gpx, dan karena kita akan menggunakan apa namanya aplikasi Google Earth Pro, sehingga teman-teman bisa menggunakan aplikasi DNR Garmin untuk merubah file yang formatnya .gpx menjadi .kml. Nah, teman-teman bisa download aplikasi DNR Garmin di laptop teman-teman ya. Di sini saya sudah mendownload aplikasi DNR Garmin. Untuk memasukkan file tersebut, kita bisa klik file, load from file, kemudian kita menyimpan file dari GPS tersebut di mana. Nah, di sini saya simpan di data D, semester 5 praktikum ekologi kuantitatif. Nah, teman-teman, di sini tuh tidak terbaca ya di laptop saya, sehingga di sini saya harus ubah tipenya menjadi GPS exchange format. Nah, ini file dari GPS yang sudah dipindahkan ke laptop. Kita bisa klik. Nah, kemudian udah komplit. Nah, kemudian teman-teman, di sini kita ke waypoint ya, karena kita pakai waypoint. Di sini teman-teman kita bisa melihat plot-plot yang telah kita buat di lokasi sampling dengan menggunakan GPS Garmin. Nah, di sini juga ada keterangan tentang latitude dan juga longitude. Nah, teman-teman, di sini sudah ada P1 atau plot 1 sampai plot 10 hanya saja di sini acak ya teman-teman. Nanti bisa kita urutkan di Google Earth Pro. Kemudian P2, ketika membuat titik P2 ternyata terbentuk 2 titik, nanti bisa kita hapus salah satu ya teman-teman. Kemudian kita blok plot ke semuanya ini. Kemudian kita ubah ya menjadi .kml dengan cara ketik file, setelah blot, save to, kemudian file, simpan di lokasi, terserah teman-teman mau disimpan di lokasi mana. Di sini saya akan menyimpan di data D ya, dengan nama aduh, sabar ya teman-teman, keyboardnya agak error, keyboard laptop saya. Oke, ini O-nya nggak mau ke plot sampling 1 sampai 10. Oke, ini formatnya jangan lupa ya diganti teman-teman menjadi .kml. Akan tetapi di laptop saya itu tidak ada tulisan .kml, tapi ini sama saja dengan .kml. Format ini sama saja dengan .kml. Kemudian kita save. Setelah itu ada pemberitahuan bahwa kita telah sukses mengubah bentuk file .gpx menjadi .kml. Ini ya teman-teman, .kml. Oke. Setelah itu teman-teman kita bisa buka Google Earth Pro. Nah, ketika teman-teman buka Google Earth Pro, pertama kita tuh akan menemukan tulisan seperti ini, jadi kita bisa langsung close saja. Kemudian untuk memasukkan data file yang telah teman-teman ubah menjadi .kml tadi, teman-teman bisa klik file, kemudian open. Kemudian nih, ini tadi file yang telah kita ubah menjadi .kml, jadi langsung kita open saja, kita klik 2 kali saja. Nah, otomatis Google Earth Pro akan mencari lokasi sampling yang telah teman-teman buat tadi. Kemudian di sini tuh akan ada banyak sekali tools, nanti bisa kita gunakan untuk membuat place mark,
terus juga bisa buat save image, ataupun kita bisa insert ini ya, add image overlay itu untuk menginsert peta. Kemudian di sini ada kita bisa menegakkan ketika mungkin menurut kita petanya belum lurus atau masih miring-miring, jadi kita bisa bikin supaya tegak. Di sini kita bisa perbesar, arahkan ke sini atau ke sana atau ke sini gitu. Sesuka hati teman-teman. Oke, saya suka di sini. Kemudian ini bisa untuk ini ya, agar terlihat lebih jelas lokasinya, lebih dekatnya seperti apa. Ini juga bisa memperbesar. Nah, di sini saya akan membuat peta besar terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kenapa ada plot sampling, ini mungkin data saya sebelumnya. Oke, kita keluarkan saja. Kemudian ini bisa kita perbesar. Oke, sudah terlihat. Ini bisa diperbesar lagi ya. Oke, ini menurut saya boleh. Nah, ini teman-teman, dari sini kita bisa melihat bahwa lokasi sampling yang telah kita buat itu berada di wilayah Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Kota Sleman ya. Ini menurut saya sebelah tenggara Kota Sleman. Oke. Kemudian teman-teman bisa buat sebagai penanda, karena di sini itu plotnya masih saling bertabrakan ya teman-teman, karena kita hanya akan membuat peta besar, jadi cukup satu tanda aja boleh. Kita bisa gunakan add place mark, kita klik, kemudian di sini kita bisa gunakan, terserah teman-teman mau pakai tanda yang mana. Di sini saya mau pakai yang warna apa ya, warna kuning aja. Oke, kuning dengan ukuran 2 mungkin ya, besar boleh 2. Kemudian ini kita arahkan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita tiban besar supaya terlihat bahwa di sini adalah lokasi sampling. Oke, kita bisa oke. Di sini kita tulis judulnya dengan plot sampling, kita beri nama plot sampling. Saya mau beri nama plot sampling aja. Ini tuh keyboardnya agak error teman-teman, maaf ya. Oke, kemudian bisa kita klik OK. Nah teman-teman pastikan dulu ini sudah pas tempatnya, karena ketika sudah diklik OK kita tidak bisa merubah posisi. Oke, ini menurut saya sudah pas, kita klik OK. Kemudian kita bisa hapus P1, P2 dan kawan-kawannya supaya hanya terlihat ini plot sampling, lokasi plot sampling. Kemudian di sini kita juga bisa bikin ini penanda bahwa di situ ada Kota Sleman. Ini bisa kita bikin ukuran 2 sama ya, seperti yang sebelumnya. Lalu kita arahkan di sini. Saya mau bikin di sini. Kita oke dulu. Di sini. Nah, ini menurut saya sudah pas. Oke, terserah teman-teman mau taruh di sini boleh. Di sini boleh. Yang penting menandakan bahwa ini di Kota Sleman. Lalu kita klik. Kita ganti namanya dengan Kota Sleman. Oke, kota. Ini keyboard saya yang L tuh nggak mau diketik. Oke, kita oke. Menurut saya sudah pas, kita oke, klik oke. Kemudian teman-teman bisa arahkan ini supaya bentuknya tegak, atau mungkin terserah teman-teman mau bagaimana. Nah, jadi dari sini teman-teman kita bisa mengetahui bahwa lokasi sampling yang kita lakukan itu berada di wilayah Yogyakarta, tepatnya di Kota Sleman dan di sebelah tenggara Kota Sleman. Oke. Kemudian teman-teman bisa save image di sini, klik ini.
Kemudian ketika teman-teman mengklik save image, otomatis akan muncul seperti ini untuk menulis judul. Teman-teman bisa tulis judul terserah teman-teman. Di sini saya mau tulis judul peta besar. Oke. Langsung klik, terus ini legend. Ini bisa dipindah-pindahin ya teman-teman. Terserah teman-teman enaknya mau di mana. Ini saya mau hilangkan saja yang satu, saya hanya ingin memperlihatkan kota Sleman dan plot sampling. Kemudian klik di sini. Terserah teman-teman mau taruh di mana, ini bisa dipindah-pindahin, tapi saya mau taruh di sini. Kemudian ini ada Google Earth bawaan dari Google Earth Pro ya, jadi tidak bisa dihilangin. Terserah teman-teman mau ditaruh di mana. Saya taruh di sini. Kemudian ini belum di X, tinggal X saja. Kemudian arah, ini arah penting ya teman-teman. Ini arah penting, ini saya miring nggak apa-apa, kan menunjukkan arah utara mana, selatan mana gitu, jadi kita tahu arahnya di mana. Kemudian ini saya mau taruh di sini saja, di sini mungkin. Terserah teman-teman mau taruh di mana, bisa sesuka hati teman-teman. Kemudian ini saya mau taruh di sini. Oke, ini jaraknya ya. Oke, sudah. Kemudian kita kalau sudah pas, menurut teman-teman sudah pas, bisa langsung di save image, klik save image. Kemudian akan otomatis terserah teman-teman mau simpan di folder mana, terserah teman-teman. Ini saya kasih nama peta besar. Nah, otomatis di sini image-nya itu akan dalam format .jpg ya. Kemudian langsung klik save aja. Nah, otomatis akan ke save, bisa kita buka di Ahmad Dahlan. Ini banyak sekali ya di sini. Nah, ini peta besar yang telah kita buat teman-teman. Ini peta besar tadi yang kita buat dan sudah ke save menjadi image. Kemudian kita kembali ke Google Earth Pro. Kita bisa keluarkan dulu ini, kita bisa close. Kemudian kita bisa ini munculkan kembali plot sampling, waypoint. Oke, waypoint ini mungkin data-data saya sebelumnya. Oke, kita bisa munculkan. Kemudian kita bisa perbesar agar lebih dekat, kita arahkan. Ini kemudian teman-teman, nah kita perbesar lagi ya teman-teman. Oke, sebentar. Nah, udah terlihat ya teman-teman. Di sini kita bisa merubah lokasi plot-plot ini dengan menggunakan add place mark, yaitu ditipan dengan yang baru supaya kita bisa bentuk menjadi lurus. Karena sistemnya kita membuat plot ini adalah bell transect ya teman-teman, jadi harus sejajar. Ini kita bisa buat sejajar teman-teman, karena mungkin saja ketika menentukan titik koordinat ini menggunakan GPS Garmin membuat lokasi, mungkin saja kita ini tuh terlalu ke pinggir ya, di pinggir bagian plot terlalu ke pinggir sekali sehingga bentuknya tidak sejajar atau bell transect, sehingga kita bisa luruskan, kita buat kembali tanda plotnya dengan menggunakan add place mark seperti ini. Jadi caranya sama ya teman-teman. Ini saya mau pakai warna apa ya, kayak warna merah, dengan ukuran 1,5 mungkin ya, biar agak besar. Oke, apa 1,2 aja, agak kecil dikit. 3 aja. Oke,
Nah teman-teman arahkan dulu ini mau ditiban kemana, ke sini harus pas ya teman-teman, dipasin. Kemudian saya ganti judulnya jadi plot 1. Terserah teman-teman mau P1 mau plot 1, mau terserah teman-teman enaknya gimana, tapi saya mau bikin plot 1. Kemudian kita buat lagi untuk plot 2, ukurannya 1,3. Oke, ini kita arahin dulu ya teman-teman. Oke. Oke, kemudian bisa kita ganti judulnya plot 2. Ini posisinya udah tepat belum ya teman-teman? Ingat teman-teman, posisikan terlebih dahulu udah tepat apa belum, baru diklik OK. Karena kalau udah diklik OK nanti nggak bisa ini nggak bisa diubah lagi lokasinya, jadi klik OK. Nah teman-teman, untuk menghilangkan P1 ini, Play 1 yang udah ditiban sama plot 1, kita bisa klik di sini. Di sini kita waypoint, kita buka dulu. Nah, aduh ini kenapa lagi nih waypoint, kita perbesar lagi. Kita bisa hilangkan P1 dengan menghilangkan centang. Oke. Ini P2 juga, yang satunya bisa kita hapus ya teman-teman. Oke. Teman-teman lanjutkan agar seperti yang tadi, agar plot-plot ini terbuat menjadi lurus atau membentuk menjadi bell transect, yaitu sejajar. Oke, kita lanjutkan. Plot 3. Kita buat plotnya tadi menjadi sejajar, kemudian ini plotnya udah sejajar ya teman-teman. Kemudian kita bisa search di sini lokasi plot sampling tepatnya itu kita berada di mana. Nah kita bisa search lava bantal, karena pada saat kita membuat lokasi sampling ini berdekatan dengan lava bantal, kita search otomatis langsung muncul. Nah teman-teman, di sini muncul lava bantal, kita perbesar supaya terlihat jelas. Oke, kita perbesar ya teman-teman, kita arahkan ke sini. Oke, agak di tengah ya. Oke, jadi teman-teman, ketika muncul lava bantal, orang-orang yang baca peta itu bisa mengetahui bahwa lokasi sampling kita tuh berada di lava bantal, tepatnya di Jalan Berbah, Kabupaten Kota Sleman ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, kemudian kita bisa insert peta besar tadi yang telah kita save dengan cara ini, add image overlay, klik ini. Kemudian kita klik browse, kita cari peta besar tadi, kita simpan di mana. Kemudian ini ya peta besar,
kita bisa ini. Nah teman-teman bisa ini dulu apa namanya, posisikan letaknya dengan ini supaya tidak merubah, supaya pas. Ini kita taruh di sebelah kanan pojok bawah. Oke, ini kita bisa perkecil. Oke. Teman-teman jangan bingung ya, ini agak susah karena ini ada hi-fi ini untuk geser. Kalau ini baru kita, kalau tunjuk itu baru kita bisa perbesar, perkecil, atau bagaimana pindahin kita klik di sini ya teman-teman, 2 kali klik geser. Oke, ini ya, ini bisa kita klik lagi perbesar supaya kelihatan agak sedikit jelas ya. Kota Sleman, plot sampling. Ini miring seperti ini ya, kebesaran kali ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman udah pas, kalau ini menurut teman-teman miring atau gimana, kita bisa gunain ini, klik segitiga ini terus geser. Ketika menurut teman-teman udah pas, bisa klik OK. Tunggu, ini menurut saya belum pas, mungkin agak besar dikit kali ya, kecil dikit, biar ini agak sorong ke sini kali ya. Oke, ini agak sorong ke sini. Ini geser. Oke, ini geser. Tunggu ya. Oke. Ini menurut saya sudah pas. Kemudian kita bisa klik OK. Kemudian sebelumnya tadi kita bisa klik ini ya, polygon style color. Ini saya hanya ingin membuat perbedaan antara peta besar dan peta utamanya ya. Dengan ini warna putih. Oke. Buat titik di sini warna putih. Kemudian titik di sini. Kemudian titik di sini. Dan titik di sini. Bisa kita sorong ke kiri, sorong ke kanan. Oke, ini kurang pas, ini kurang naik, ini juga kurang. Seperti ini ya teman-teman. Ini hanya untuk membedakan bahwa ini peta besar dan ini peta utama kita nih. Oke, saya mau warna putih aja, kita langsung klik OK. Kemudian kita bisa langsung save image. Kita save image dan ini muncul. Saya ganti namanya, titelnya saya ganti dengan plot sampling. Plot ini tuh plot sampling. Ini tuh keyboardnya agak error ya. Dengan description Bell Transact. Ini tuh keyboardnya L-nya tuh susah. Bell Transact 1, Bell Transact plot 1 sampai 10. Oke. Dan kita klik OK. Kemudian ini ya teman-teman, ini arahnya bisa teman-teman pindahin. Ini saya mau pindah ke, saya suka di sini. Terserah teman-teman nyamannya di mana, terserah. Tapi saya nyaman di sini. Oke. Teman-teman mau taruh sini, mau sana, mau di sini kah, atau di mana, terserah teman-teman. Tapi saya mau di sini saja, pojokan. Terus yang ini bisa teman-teman posisikan. Mungkin ini posisinya di sini. Oke teman-teman. Kemudian teman-teman bisa save image. Kalau menurut teman-teman udah pas, teman-teman bisa langsung save image. Ini menurut saya sudah pas ya. Ini
bisa. Jadi dari peta ini kita bisa menggambarkan bahwa plot sampling yang kita buat itu tepatnya berada di Kabupaten Kota Sleman di Yogyakarta, daerah Yogyakarta, tepatnya di sebelah tenggara. Ini menurut saya sebelah tenggara Kota Sleman, kemudian berdekatan dengan Lava Bantal, tepatnya di Jalan Berbah. Oke, kita langsung save image ya teman-teman. Di sini saya buat plot sampling namanya. Ini tuh susah banget. Tunggu. Plot sampling. Plot sampling. Kita langsung klik save. JPG ya, JPG. Kemudian kita bisa langsung save, otomatis langsung ke save ya teman-teman. Teman-teman bisa buka, ini dia hasilnya. Oke, nah teman-teman, tadi itu adalah contoh pembuatan peta sederhana dengan menggunakan Google Earth Pro. Nah, dari situ saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.